Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan juga akan melakukan tes untuk sebuah GPU. Apa itu ya? Di sini saya sudah mendapatkan grafika dari Zotac Gaming GTX 1650 GDDR6 GeForce OC Edition ya. 4 GB GDDR6 Firestorm yes, mantap ya. Untuk varian serinya seperti ini 1650 OC 4GB 128 bit GDDR6 ya. Untuk boxnya ya sudah familiar ya guys ya. Untuk box dari brand Zotac seperti ini. Mantul jiwa. Oke, kita akan buka. Ya, ini VGA-nya udah saya keluarkan sebenarnya dari static bag-nya. Static bag dari Zotac itu cakep banget ya. Untuk boxnya sendiri, box bagian dalam seperti tempat telur dan static bagnya ini tebel static bag tapi sekaligus berbubble. Mantap guys. Ini untuk aksesorisnya kita cek dulu. Ini ada kitab suci dari Zotac ya, downloadnya. Kemudian juga ada ya seperti ini ya, kertas-kertas atau apa ya untuk installation guide. Kemudian ada promo-promo seperti ini, brosur. Oke, dan juga ada stikernya masih utuh guys, belum dipakai karena ini masih kinyis-kinyis banget unitnya. Kita akan coba lihat. Untuk GPU satu ini masih dibungkus plastik guys. Jadi VGA nya masih terbungkus oleh plastik dan ini memang belum dibuka sama sekali. Unitnya juga masih baru banget, kinclong ya. Jadi seperti ini. Untuk plat di bagian dalamnya bener-bener masih bersih ya guys, mantap jiwa. Ini untuk kipasnya kurang lebih ukurannya juga 9 mm, kemudian PCI Express 16 kali tentunya ya. Kemudian untuk bagian portnya multi display, di sini dibekali satu buah HDMI, satu buah DisplayPort dan satu buah ya DVI port. Platnya masih baru, kinclong. Ada emboss Zotac di sini, logo Zotac di sini, masih tercover plastik tanpa pin power tambahan. Jadi varian GDDR6 tapi tanpa pin power tambahan. Kemudian untuk part di bagian belakangnya, untuk fibernya masih kinyis-kinyis seperti baru. Kemudian untuk serinya seperti ini, GeForce GTX 1650 OC sama ya. Untuk pembeliannya di sini kalau dari Asia Raya itu per bulan Februari 2021. Ini segel dari Asia Raya, tapi untuk pembeliannya kurang lebih sih 2 bulan yang lalu guys. Hanya saja untuk notanya di sini tidak terlampir, tapi kalau kita mengikuti garansi paling panjang ya mengikuti dari Asia Raya di sini akan berakhir di bulan Maret 2023. Mantap, masih panjang banget, 1 tahun lebih. Untuk serial number kita akan cross check dengan boxnya. Di box di sini tertera 25971, di unit sama 25971. Jos. Nah, langsung menuju ke rig. Kita akan pasang di PCI Express 16 kali seperti biasa. Jos. PCI Express 16 kali, kita kunci satu baut aja ya. Kunci satu baut aja. Saya gunakan HDMI port seperti biasa. Semuanya seperti biasa. Semoga nggak dengung ya guys. Oke, kita colokkan powernya. Saya supply PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze ya, bronze edition. Kita akan nyalakan, teman-teman pantau dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Cus, mantul. Logonya terlihat berputar dengan mulus sekali, khas dari Zotac. Display cepet banget, langsung masuk ke Windows ya. Ini nggak ada teknologi zero fan control, jadi ya muter terus, tapi dia bermain di presentase kipas ya. Speed kipasnya dia bisa optimalkan, misal kipas berputar berapa persen diperlukan untuk kinerja sekian persen, seperti itu ya. Faktor hemat daya guys. Kubu hijau saya tes saat ini per 28 November jam 12.48.
12.48 siang ya. Mengingat hari ini ada final bulu tangkis ya guys. Oke, kita tunggu semua driver terload dengan baik. Ya, resolusi layar sudah berubah menjadi Full HD. Itu tandanya bahwa Nvidia control panel sudah terload dengan baik. Kita coba cek, klik kanan, sudah ada Nvidia control panel ya. Oke, kemudian kita buka Touch Power Up GPU Z, sekaligus kita buka 3D Mark ya. 3D Mark biar loading dulu. GTX 1650 dari Zotac Partner, kodenya TU117, berjalan di 16 kali 3.0, shadernya di 896 Unified, DirectX support 12, GDDR6 Hynix 4GB, 128 bit bus width-nya, kemudian bandwidth 192 GB per second. Untuk ROPS TMUS-nya itu di 32/56, tinggi ya untuk tekstur mapping unitnya. Kemudian driver version terload di 456.71, Windows 10 64 bit, GPU clock, default clock sama, boost clocknya tinggi ya untuk varian DDR6 di 1620 MHz. Dan untuk sensor saat ini suhu di 32 derajat Celcius sebagai suhu terendah ya. Kita akan benchmark aja guys. Kita akan benchmark ringan di sini karena 1650 kita akan gunakan Firestrike atau kita gunakan Time Spy aja ya. Kita gunakan Time Spy guys. Sudah lama kita nggak pakai Time Spy ya. Kita akan running untuk benchmark menggunakan Time Spy. Kita running benchmark. Kita akan record secara penuh. Seperti apa? Collecting system info. Semoga nggak miring ya guys. Semoga bisa rata. Oke, grafik tes 1. Mantap jiwa. Di sini saya tes dengan menggunakan komputer kentang dari Intel Core i5 ya guys. Saya menggunakan seri 4690K, kemudian memori 16GB, DDR3, Mobo GB, dan ya menggunakan SSD biasa. FPS di 21 fps, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini karena saya nggak pakai MSI Afterburner, jadi cukup mengandalkan display dari si 3D Mark itu sendiri. 25 fps. Untuk GPU tes pertama ini berapa frame kita coba pantau untuk Time Spy ya, 3D Mark Time Spy, 3D Mark Time Spy. Ulang-ulang terus guys. 22 fps, stabil 22 fps ya. Just gandos, kerowos-kerowos. Sudah 1000 frame, tembus 1000 frame ya. Jadi untuk looping pertama ini mulus banget untuk rendering, dan tekstur mappingnya juga mulus banget. Untuk seri GDDR6 1650 tanpa pin power tambahan. Jadi sudah dipastikan nih hemat daya. Nanti kita akan cross check berapa sih TDP nya saat full load di GPU Z. Time Spy grafik test 2. Lanjut Time Spy grafik test 2. Karena ini masih baru, kita tidak perlu jalankan stress test. Kita cukup jalankan benchmark aja menggunakan 3D Mark Time Spy. Tes 1 mulus ya, lancar jaya. Tes 2 kita lihat ya 23 fps, sama kurang lebih average di atas 20 fps ya. Untuk Time Spy 2 itu memang lebih berat ya, lebih 3D banget karena dia memanfaatkan rendering untuk motionnya. Oke, 19 fps ini ya. Untuk settingannya, settingan gambarnya itu ultra mungkin ya, karena saya nggak pakai yang ekstrim. Kalau yang ultra ekstrim ya lebih jos lagi pasti. Oke, stabil di atas 20 fps ya, 23, 24, 27 seperti itu. Sudah 800 frame di GPU tes yang kedua.
10 menit, pas 10 menit video durasinya, dan suara kipasnya sangat senyap tralala guys, sangat senyap sekali, mantap jiwa. 26 fps ya. Kalau teman-teman pakai Ryzen 5, Ryzen 7, Core i7 Gen 10, 11, 12 ya pasti lebih tinggi ya frame rate-nya. Timespy CPU test ya, ini prosesornya yang dites tuh sebenarnya ya udah nggak apa-apa ya guys. Prosesor kentang kita tes, mungkin bisa diabaikan saja tapi nggak apa-apa ya, sekali tempo guys. FPS ini GPU ini guys, 30 fps guys. GPU saya dites ini 30 fps. Tidak apa-apa, kita tampilkan saja supaya lebih valid nanti dari hasil skor yang tampil di bagian akhir. Berapa frame ini? Sudah 650 frame, 32 detik. Totally ya mungkin hampir 1 menitan ya. Untuk GPU test pertama tadi 1 menit, GPU test kedua juga 1 menit. Nah ini untuk CPU test atau iGPU-nya yang dites nih, prosesornya yang dites nih yang ketiga ini kurang lebih juga makan waktu 1 menit. Oh ternyata 52 detik ya, kurang lebih hampir 1000 frame guys. Mantap, untuk iGPU-nya hampir 1000 frame, jos gandos. Oke, kita akan lihat resultnya, hasilnya seperti apa. Ya, mantap jiwa. Untuk grafik skornya di 3659. Kemudian di sini Nvidia GTX 1650 DDR6 good ya, 3558, sedangkan average-nya hanya 3457. Jadi skornya itu di atas rata-rata. Mantap jiwa. Kemudian kita coba pantau di suhu. Untuk tes pertama starting GPU temperatur itu 32 derajat, kemudian naik ke 30, tembus 40 ya. Kemudian naik terus tembus 50, dan 50,69 itu adalah suhu tertinggi di grafik tes 1. Kemudian lanjut ke grafik tes 2, starting di 39 derajat, naik di 40 derajat, kemudian tembus di angka 50 derajat, 51 derajat, 52 derajat, 53 derajat, dan maksimal di 54,19 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi keseluruhan dari benchmark menggunakan Timespy. Mantap juga, jadi sangat adem pol fix ya guys ya. Untuk GPU clocknya di 1785, sedangkan untuk GPU memory clock frekuensinya ya di seperti biasa ya 6666.67 seperti itu. Oke, overall performa dari graphic cardnya sangat ciamik soro. Kalau dari sensor GPU Z kita rubah ke Highest. Di sini untuk GPU clocknya di 1920 MHz, memori di 1500, dan temperatur tertinggi 54,5 sama ya. Temperatur terendahnya fix di angka 32 derajat Celcius, jadi adem bener guys. Untuk TDP ini dari tadi kita akan pengen tahu untuk TDP graphic card ini tanpa pin power berapa sih? Ternyata 76,2 watt aja guys. Average 43 watt dan saat idle hanya butuh 32,7 watt. Jadi sangat-sangat hemat daya seperti itu. Oke, overall performa dari graphic cardnya ini istimewa, dan kita akan lanjut tes graphic card berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.